Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmi, kelas 1B, jurusan Tadris IPS, dengan mata kuliah Pengantar Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang. Jenis-jenis perlawanan. A. Perlawanan dengan strategi kooperasi. Perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerja sama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentukannya yang ditujukan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara yang akan diperlukan apabila negara telah merdeka. Adapun bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi kooperasi dilakukan melalui organisasi-organisasi sebagai berikut. 1. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. 2. Jawa Hokkakai, Himpunan Kebaktian Jawa. 3. Majelis Islam Aila Indonesia atau MIAI dan Masyumi. 4. Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat. 5. BPU PKI dan PPKI. B. Perlawanan dengan strategi gerakan di bawah tanah atau ilegal. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintahan Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, beberapa perjuangan nasionalisme mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah atau ilegal. Beberapa kelompok pergerakan nasional yang dijadikan strategi gerakan di bawah tanah antara lain berikut ini. 1. Kelompok Sultan Syahrir merupakan kelompok pemuda di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Mereka antara lain menyebar di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Kelompok ini sangat anti-fasisme Jepang. 2. Kelompok Kaigon merupakan perhimpunan para pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut atau Kaigon Jepang di Indonesia, yaitu Laksamana Maeda. 3. Kelompok Sukarni merupakan kumpulan para pemuda anti-Jepang di bawah pimpinan Sukarni. Mereka tinggal di asrama Angkatan Baru di Jalan Menteng 31 Jakarta. 4. Kelompok Persatuan Mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa kedokteran atau IKA Daigaku bermarkas di Jalan Perapatan nomor 10 Jakarta. 5. Kelompok Amir Syarifuddin merupakan kumpulan pemuda berpaham sosialis yang selalu menentang kebijakan pemerintahan Jepang. C. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia yang dilakukan di berbagai daerah meliputi perlawanan rakyat, misalnya di Singapura, Jawa Barat, dan perlawanan tentara peta. 1. Perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang banyak dipimpin oleh para ulama yang bersikap non-kooperasi terhadap kebijakan pendudukan militer Jepang. Perlawanan rakyat Singapura dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pimpinan pesantren Sukama di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Munculnya perlawanan rakyat berawal dari paksaan Jepang untuk melakukan Seikeirei, yaitu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa dengan cara membungkukkan badan ke arah timur laut atau Tokyo. Cara ini dianggap oleh KH Zainal Mustafa sebagai tindakan menyekutukan Tuhan yang secara tegas dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya, KH Zainal Mustafa dengan tegas melarang rakyat untuk melakukan Seikeirei, menyetor padi, dan bekerja untuk tentara Jepang.
2. Perlawanan peta di Blitar. Prajurit-prajurit peta di Blitar di bawah pimpinan Sodanco atau Komando Peleton Supriyadi melancarkan perlawanan terhadap Jepang pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini muncul karena ia tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat terutama di daerah Blitar yang dipekerjakan sebagai tenaga romusa. Apalagi banyak di antara mereka merupakan sanak famili keluarga prajurit peta. Perlawanan Supriyadi dan kawan-kawan sangat merepotkan pasukan Jepang. Hal ini membuat Jepang terpaksa mendatangkan pasukan dari tempat lain yang dilengkapi dengan tank-tank dan pesawat tempur. Perlawanan Supriyadi dan para pengikutnya mengalami kegagalan karena persiapan yang kurang matang dan tidak mendapat dukungan rakyat. Akhirnya, prajurit peta yang ikut melawan Jepang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah militer di Jakarta. 3. Perlawanan di Aceh pada saat pertama kali bangsa Jepang datang ke Aceh pada tanggal 9 Februari 1942. Mereka telah disambut dengan sangat ramah oleh rakyat Aceh. Jepang pun mulanya telah bersikap baik dan sangat menghormati masyarakat dan tokoh-tokoh di Aceh. Tak hanya itu, Jepang pun sangat menghormati kepercayaan dan adat istiadat rakyat Aceh yang telah bernafaskan Islam. Karena perlakuan baik bangsa Jepang tersebut membuat rakyat tidak segan di dalam membantu dan ikut serta dalam mendukung program-program pembangunan Jepang di Aceh. Ketika Jepang menyerbu wilayah tersebut, ternyata rakyat Aceh sedang melakukan ibadah sholat subuh dengan berbekalan senjata berupa kelewang, pedang, dan rencong, sehingga akhirnya Jepang dapat dipukul mundur oleh rakyat sampai wilayah Lok Suamawe. Dengan adanya kegagalan serangan pertama Jepang kepada rakyat Aceh telah membuat Jepang semakin ingin mengalahkan rakyat Aceh. Bahkan serangan kedua mereka pun telah kerahkan untuk mengalahkan rakyat Aceh, namun tetap saja tidak berhasil, sehingga pada akhirnya serangan Jepang yang ketiga barulah Jepang dapat menguasai wilayah Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil gugur karena ditembak ketika saat sedang melakukan sholat. 4. Perlawanan di Sulawesi Selatan. Sebagai akibat dari penyerangan pada secara paksa, terjadilah perlawanan rakyat Maluku Selatan di bawah pimpinan Haji Temale. Perlawanan ini terkenal dengan peristiwa Unra, sebab terjadi di Desa Unra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 5. Perlawanan di Kalimantan. Di berbagai tempat di Kalimantan terjadi perlawanan rakyat menentang kekuasaan tentara Jepang yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Di Kalimantan Barat, kurang lebih 21.000 orang dibunuh dan dibantai secara kejam oleh tentara Jepang. Selain rakyat yang tidak berdosa, banyak di antara mereka adalah raja-raja, tokoh-tokoh masyarakat terkemuka, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional turut terbunuh dalam aksi perlawanan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikan sebuah monumen Mandor di Desa Mandor. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.